Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wave Hijrah. Lagi nge-review motornya Bang Saleh, yaitu bagol pertama di Aceh. Ya, jadi hari ini nge-review motor Bang Saleh bagol, yaitu bagol pertama di Aceh. Yang kemarin di video sebelumnya yang sebelumnya masih full two-tone. Ya, jadi sekarang udah bagol pertama di Aceh. Alhamdulillah Bang Saleh yang pemiliknya. Jadi langsung kita dengar apa yang mau diomongin Bang Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Kang Mutis, Kang Sate, atau yang adminnya Wave Hijrah nih yang udah mau nge-review lagi motor apa nih, motor tua sejuta kenangan, bukan sejuta sebulan, yang nggak pernah buat orang kesusahan. Jadi untuk motor ini sendiri sebenarnya kemarin progresnya kan tahun kemarin gitu, dari start dari tahun kemarin ya banyak sih ceritanya, banyak dari masalah dana, masalah apa kendaraan, masalah mekanisme ataupun garapan ya gitu. Nggak ada yang instan, pelan-pelan, tapi yang namanya proses progres pasti ada protes gitu. Ya balik ke kita masing-masing. Kunci pertama itu sabar, kunci kedua dana gitu. Jadi dana tanpa sabar itu nggak jalan gitu. Ataupun sabar tanpa dana juga nggak jalan. Jadi harus balance antara keduanya gitu. Kita pelan-pelan ngerakit itu. Untuk part sendiri seperti bodinya kita ecer, nggak beli langsung paketan ataupun per set gitu. Jadi ini body bagol ini barangnya nih ada yang dari Lampung, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bogor, ada yang dari Jaksel, bahkan ini ada yang dari Unggur dari Mas Fahrul Romansyah yang punya akun IG Wave 110i. Adminnya. Oh iya, Wave 110i, Wave 125i. Oh iya. Terus untuk part-partnya sendiri gitu, sebenarnya masih ada sebagian part-part yang sebelumnya dipakai gitu. Ada beberapa yang di refresh ataupun diberi penyegaran gitu. Kalau misalnya yang kita mulai dari sektor stangnya sendiri, kalau untuk mastering kita pakai kiri kanan itu punya Brembo klasik. Kalau buat gas spontan kita pakai Domino. Hand grip kita pakai Domino. Jalur stang atau stabilizer stang itu kita pakai Heng. Kalau buat spion kita pakai original Suprafit. Terus kita Kevlar Hexagon. Kalau untuk voltmeter kita pakai Daihatsu. Buat gas spontan itu kita pakai dua kabel, terus kita pakai pemanis untuk clamp, dan bagian master rim kita kasih busa handle hitam. Kalau buat sektor kaki depan kita pakai artistic copy ori, pakai kalipernya Brembo big logo. Terus clamp selang remnya itu kita pakai dua clamp selang rem, yang satunya CNC, yang satu plastik. Kenapa nggak pakai satu model aja? Karena kalau kita pakai yang plastik doang, itu kan bottom artistic itu kan besar, jadi diameternya itu nggak press ataupun nggak presisi, nggak padat gitu. Jadi kita pakai yang bracket yang CNC buat yang di shocknya, terus yang plastiknya buat clamp selang remnya. Untuk baut sih kalau di bagian depan yang belum, cuman bagian as rodanya aja sama dis cakram, karena agak susah nyarinya. Lagian kalau misalnya yang punya dis cakram kita pakai masih yang standar, itu pun mesti ngakalin. Sedangkan bagian ban depan juga belum sentrik, karena ini yang dipakai untuk velg depan belakang kita pakai Racing Boy punya Jupiter. Terus untuk ban sendiri kita pakai depan belakang ukurannya sama, satu merek cuman beda versi doang. Kita pakai IRC 90/80 soft compound race only, tapi yang depannya kita pakai Fasti One, yang belakang kita pakai Fasti Two. Kalau untuk sektor belakang kita pakai arem Nui yang all yang pertama itu, yang lawas. Terus kita pakai, kalau gear set kita pakai Triple S 14
1440. Rantainya warna merah, Yes. red. Sok belakang kita pakai Takegawa black. Kalau misalnya buat knalpot, masih knalpot yang di video sebelumnya, yang SBK tempahan itu. Kalau buat pipanya kita pakai T-Speed diameter 26. Terus kalau buat cover knalpot itu yang Rainbow XX lawas keluaran pertama. Selebihnya kalau buat jok, kita masih sama tukang jok andalan kita, Desi Jok. Desi Jok. Ini papas bukan slim sih, 2 tingkat, cuman tirus di sampingnya. Karena untuk sekarang konsep yang dikejar itu bukan sekedar tampilan, tapi kenyamanan, itu yang penting. Untuk bagian lainnya yang di custom itu seperti keranjang. Ini keranjang yang bukan yang kemarin, yang lain lagi. Yang kedua, keranjang kedua masih sama tukang las andalan, pendekar besi. Kalau buat motif ini sama kayak kemarin juga sih, motifnya 2 gitu. Yang di depan atau di sampingnya itu motifnya kayak gelombang. Kalau di atas motifnya gelombang tapi ada buletan gitu. Maksudnya yang gelombang di samping itu kayak jalan hidup ya, nggak selalu lurus, berliku-liku. Dan maksud yang di atasnya itu ada pintu air. Walaupun bergelombang, pada akhirnya kita akan nemuin satu tujuan yang dulunya kita cari, walaupun belum tahu itu kapan. Terus kalau buat aksesoris lain sih, ya palingan ada baut stainless gold, palingan ada 65%, 70%. Ya kebanyakan juga udah ada yang rontok di jalan, yang jatuh itu, yang namanya motor touring, motor harian, pasti. Faktor usia, faktor umur, ya getaran mesin, ya jalan, jatuh. Kalau buat standar kita pakai 1-2 itu chrome merek MTH. Kalau buat pijakan kaki depan kita custom lipat, itu buat sendiri. Kalau stepnya depan belakang kita pakai punya Yamaha Scorpio. Kalau buat step belakang ya, buat pijakan kaki belakang kita pakai Suprafit New yang udah dicoak. Terus kalau bagian setelan rantai juga itu udah di Kevlar hexagon. Selebihnya apa lagi ya nih? Cover plat belakang kita pakai variasi yang warna green. Terus behel belakang juga kita udah pakai punya bagol gitu. Ini jujur aja, ini kebanyakan barang ini ada yang second dan sedikit yang baru. Alasannya bukan maksudnya kita ngerendah atau apa, ala kadarnya, sesuaikan dengan keadaan dompet, nggak perlu memaksakan kehendak. Seperti yang sebelumnya, nikmati aja prosesnya, nikmati aja progresnya, lupakan semua protesnya. Itu aja, tak usah pedulikan apa perkataan orang. Kenapa? Karena ngedengerin omongan orang itu nggak ada habisnya. Dan satu lagi, kalau misalnya di saat kamu hidup kamu punya orang yang nggak suka sama kamu, jawabannya cuma satu, terima kasih. Kenapa terima kasih? Karena sejatinya hidup kita bukan untuk membuat orang lain terkesan. Dalam bang, merinding, serius. Ada lagi bang? Apalagi mau dibahas? Ini lampu depannya nih. Kalau lampu depan itu kita masih pakai batok Indo karena ngejar konsep yang masih rahasia. Yang masih rahasia. Tunggu next time ya. Mungkin untuk kedepannya belum tahu juga ya proyekan selanjutnya. Mungkin sekarang udah cukup sampai di sini dulu. Mungkin ada yang dikejar lain. Nanti kalau misalnya emang feel-nya lagi pas, ya bakal nunggu aja lah next konsepnya gitu. Untuk warnanya nih, sekilas kita ngelihatnya warna hitam, sekilas kita ngelihat warna hijau gitu. Entahlah, nggak tahu gimana itu konsepnya. Sebenarnya kalau dari konsep sih, kalau dibuat body ini ya, body sebenarnya ini hitam. Konsepnya hitam. Tapi karena kita kan masih jatannya masih jadi orang gila gitu. Orang gila itu selalu TKW 87 Garagi ya. Orang gila itu yang namanya orang gila suka tuh melesetin gitu. Kalau misalnya yang lurus dimerengin sedikit gitu. Terus mikirnya kalau hitam kayak itu netral kali gitu. Coba buat sentuhan yang beda. Jadi kepikiran buat satu warna itu beda. Hitam sekilas, tapi kalau misalnya diperhatiin malahnya hijau itu. Jadi kalau misal buat warna sendiri, ini warna ngoplos sendiri, ngecat sendiri. Kalau ditanya ini warna apa, black jet. Black jet. Kalau nggak tahu black jet, coba searching di Google.
batu akik yang namanya blackjet. Dia hitam, tapi kalau kena cahaya hijau. Itu aja. Tapi ini bukan batu. Tapi ini bukan batu, ini plastik. Cuman warnanya aja gitu, yang buat orang bingung gitu. Kira-kira bang, budgetnya kira-kira. Kali ada yang mau bagol kedua di Aceh ataupun daerah Medan belum ada kayak? Udah ada? Berani ngomong? Katanya ada, cuman nggak tahu Mas Agus. Belum kenal mungkin. Di Aceh baru Abang Saleh pertama. Karena kali ada yang kedua, boleh nih. Bagi-bagi linknya, follow aja Saleh @babyshark _87. Kalau misal mau kita garap boleh, mau pesan barang sendiri boleh, kita yang restorasi boleh, ataupun dari kita yang modif boleh. Dari nol kita garap juga boleh. Semuanya pilihan. Make your choice. Masih seperti dulu. Buat pilihan itu aja. Oke, lagi bentar. Untuk strippingnya ini beda nih. Kiri sama kanan ada depannya. Biasanya nggak ada. Bagi yang merhatiin. Oke. Tolong bang. Kalau buat stripping, sebenarnya ini kan stripping emang konsepnya ala Thailand gitu, yang WFI gitu. Ini stripping kalau misalnya untuk body karisma Thailand ataupun bagol ini stripping paling elegan sebenarnya, paling elegan, paling simple. Paling manis. Satu lagi ada stripping yang mungkin ada yang tahu ya, yang harga 2 juta. Jangan kaget, 2 juta itu stripping doang 2 juta ada. Yang pakai emblem udah full set. Itu cuman keluarnya kalau kagak salah 10 tahun sekali. Itu rare banget. Kemarin bulan 12 kemarin lagi boomingnya tuh. Kalau stripping ini saya pakai stripping yang bukan kodak paper ya. Bukan kodak, maksudnya yang print original, enggak. Saya pakainya ini yang punya transparan. Tapi emang desainnya sama. Yang membedakannya aja, kalau misalnya yang kodak paper dia cuma sebelah, di bagian depan cuma sebelah, entah kiri ataupun kanan gitu. Tapi kalau ini karena ini print, jadi di mirror, jadinya kiri kanan. Untuk tulisannya sendiri, kita tulisannya standar sama seperti desain awalnya, cuman dilapis dengan stiker hologram. Pasti udah pada yang tahu nih, stiker hologram udah tahu nih, yang gold, yang silver ataupun yang beberapa warna lainnya. Sekarang pun lagi update masalah stiker-stiker warna gitu. Jos. Bagi yang penasaran sama motor ini, boleh komen, boleh di bawah boleh komen juga, atau follow IG-nya langsung Bang Saleh boleh juga, atau kepoin di @webhijrah juga boleh. Ada lagi? Bentar bang, mikir. Yang paling payah customnya apa nih bang? Kalau ditanya yang paling payah custom sih bagian rangka. Kenapa bagian rangka? Karena motor ini prosesnya udah 2 kali cincang. Dari Supra berubah ke Karisma, terus dari Karisma berubah lagi ke Bagol. Di bagian belakang itu hal yang paling rumit karena masalah presisi. Ini aja belum sempurna. Belum sempurna? Kenapa abang bawa? Kenapa dibawa? Alasannya kenapa belum sempurna? Kenapa langsung dibawa? Langsung dipakai harian? Dipakai harian. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena kita punya motor cuma satu. Ini motor tempur. Dia dibangun untuk jadi pejuang, bukan pecundang. Jadi kalau misalnya ini motor, kalau mau sempurna, ini nggak bakal jadi motor tempur. Ini cuma jadi motor pajangan ataupun motor kasur. Tapi dia enggak. Dari Banda Aceh khusus ke sini buat ngadirin acara gitu. Acara anniversary PC Wave yang ketiga tahun. Happy anniversary pertama buat PC Wave. Ya semoga semakin solid, jaya terus, makin kompak dan makin jos. Oke, sampai di sini saja karena sudah azan, kami mau sholat maghrib. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe.